Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan season kajian ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan dinul Islam, agama kita yang kita cintai ini. Pemirsa yang kami hormati, ayat Al-Quran yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut namamu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, ia telah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan Tuhanmu yang maha akram. Nah, sampai sana dulu. Kalau kita perhatikan di ayat ini ada ungkapan dua lafaz Iqra dua kali. Jadi ada pengulangan lafaz Iqra itu yang diterjemahkan dalam bahasa kita adalah bacalah. Di Quran kalau kita perhatikan, kata yang terjemahnya membaca atau perintah membaca itu tidak hanya menggunakan lafaz Iqra yang kata dasarnya qara'a yaqra'u qira'atan atau qara'a yaqra'u Qur'anan, tapi juga ada ungkapan katanya itu tala yatlu tilawatan, yang amarnya itu adalah utlu. Seperti di surat Al-Maidah ada ungkapan watlu, ya, bacalah. Ya, itu ada perintah utlu. Nah, kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat, rata-rata kata tala yatlu tilawatan itu kesananya itu terungkap, objeknya itu, maf'ul bihnya itu adalah hal yang terkait dengan kitab suci. Ya, baik kitab suci umat Islam atau kitab suci non-muslim. Tapi objeknya itu adalah kalau tala yatlu tilawatan yang amarnya itu adalah utlu, berarti objeknya itu adalah kitab suci. Seperti dalam Al-Maidah, watlu alaihim naba abnai adama idza qarraba qurbanan
bacakanlah kepada mereka kitab suci tentang berita dua anak Adam. Idza qarraba qurbanan, ketika keduanya melaksanakan kurban. Nah, kalau dalam ayat ini, qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang amarnya itu adalah iqra, yang artinya sama membaca. Nah, kalau kita perhatikan, perintah membaca di sana itu objeknya tidak disebutkan. Coba perhatikan, kalau kata santri itu kan qara'a yaqra'u termasuk fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan objek, kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, atau kata kerja atau fi'il yang membutuhkan maf'ul. Nah, di ayat ini iqra itu enggak diungkap. Maf'ulnya itu enggak diungkap, objeknya itu. Nah, kalau tidak diungkap objeknya, maka berarti yang menjadi objeknya itu bersifat umum. Bacalah apa yang mesti dibaca. Yang mesti dibaca adalah apa saja, tidak terbatas. Bisa jadi objek bacaannya itu adalah ada bentuk tertulisnya, ya, dan yang bentuk tertulisnya itu adalah bisa kitab suci Al-Quran, dan bisa juga bukan kitab suci. Itu bisa bukan kitab suci. Dan objeknya bisa juga ya tidak ada objek tertulis, yang dalam bahasa kita sering diungkapkan dalam arti telitilah, kajilah. Makanya kalau berkaitan dengan masalah riwayat berkenaan dengan kasus menjelang turunnya surat Al-Alaq ini, kan kasusnya itu adalah ketika Rasulullah berada di Gua Hiro. Tiba-tiba datang sosok ya manusia yang tidak dikenal. Kemudian orang itu memerintahkan, Iqra, bacalah. Ya, ketika seseorang itu yang dikatakan itu malaikat, Iqra, bacalah. Rasul menjawab, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Kemudian sosok manusia itu, malaikat itu, ya, memegang Rasul dengan sekuat-kuatnya. Sampai Rasul merasa berat itu. Nah, kemudian menyuruh lepaskan. Dilepaskan, menyuruh lagi, Iqra, bacalah. Kemudian Rasul menjawab lagi, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian Rasul dipegang lagi dengan kuatnya. Lepaskan lagi, dan yang ketiga kalinya malaikat itu membimbing bacaannya sampai ayat kelima tadi. Nah, dalam riwayat itu nggak diungkapkan ketika malaikat menyuruh membaca kepada Rasulullah itu, tidak ada satu riwayat pun yang mengungkapkan bahwa malaikat itu membawa bahan bacaan. Maka berarti dalam hal ini perintah membaca ini tidak berarti perintah untuk membaca yang dalam hal itu ada tulisannya. Bisa merupakan perintah membaca walaupun tidak ada tulisannya. Nah, bisa bermakna bacalah, telitilah, kajilah. Ya, teliti tentang keadaan masyarakat di sekitar, gitu kan ya. Kemudian amati ada permasalahan apa, kemudian analisis. Kalau ada masalah mungkin harus dicarikan solusinya bagaimana menghadapi masalah ini. Gitu.
Ini nggak terbatas. Karena nggak disebutkan objeknya itu. Nah, tadi untuk memperkuat itu, ya biasanya yang nggak disebutkan objeknya itu dalam pandangan para ahli usul, ada kaidah hadful ma'mul yufidul umum. Membuang makmul. Ya, diantaranya yang jadi makmul itu adalah maf'ul bih atau objek. Memberikan faidah umum. Mirip sama dengan bahasa Indonesia juga sama. Ya, ketika orang menyuruh, ya, bawalah oleh kamu. Enggak disebutkan apa yang mesti dibawa. Nah, berarti kalau orang menyuruh bawalah, apa yang mesti dibawa? Berarti yang dibawa apa saja. Karena itu enggak disebutkan objeknya. Gitu. Nah, ini juga sama. Ya, perintah membaca kepada Rasul itu berarti membaca, meneliti, mengkaji apa saja yang bersifat umum. Bahkan di sini tidak terbatas pada membaca kitab suci ataupun bukan kitab suci. Nah, maka di sini memberikan pesan kepada kita bahwa kita khususnya sebagai muslim, ya, sebagai muslim itu diperintah untuk membaca berbagai sumber bacaan, ya, berbagai referensi, baik yang terkait dengan persoalan agama ataupun bukan. Ya, baik yang bersifat ada tertulis atau tidak tertulis. Realita masyarakat tentang alam. Makanya ada orang yang mengkaji alam kan, ya, mengkaji kaunia, menemukanlah ilmu-ilmu tertentu, ya, mengkaji alam, menemukan ilmu astronomi, menemukan ilmu kedokteran, menemukan ilmu sosial dan yang lain-lainnya itu dari perintah membaca itu. Silakan kaji, bacalah. Tapi di sini ingat ada syarat. Iqra diulang 2 kali. Yang pertama dikaitkan dengan bi ismi rabbika dan yang kedua dikaitkan dengan wa rabbukal akram. Nah, kalau dikaitkan dengan kalimat bi ismi rabbika dengan nama Tuhanmu, berarti bacalah. Tapi ingat, membacanya itu harus dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka berarti walaupun objek bacaannya itu bersifat umum, di sini ada kaid, ada batasan. Silakan baca apa saja. Tapi yang pertama, membaca harus disertai dengan karena Allah. Dan yang kedua, membaca dan mengkaji yang hal-hal yang dapat mengantarkan untuk mengenal Allah. Bukan membaca dan mengkaji tapi dapat menjauhkan dari Allah. Itu syarat. Silakan. Makanya umat Islam itu didorong untuk ya mengkaji, ya untuk menjadi ilmuwan, untuk menjadi peneliti gitu. Makanya Nabi Muhammad, para sahabat walaupun tidak kuliah sampai perguruan tinggi, ya, tapi ternyata menjadi objek penelitian orang-orang berikutnya. Sehingga mengkaji Nabi Muhammad, mengkaji para sahabat, mengkaji para tabi'in, orang sudah menghasilkan berbagai ilmu. Nah, yang kedua di sana Iqra dikaitkan dengan wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha akram. Akram apa? Merupakan lafaz mustarok, ya, kata yang memiliki beberapa arti. Dan diantaranya ini akram itu ya punya makna memberi tanpa pamrih. Ya, jadi dengan mengkaji atau membaca objek, walaupun objeknya itu juga, dan beberapa kali nanti ya akan ada anugerah dari Allah. Ya, anugerah tambahnya ilmu pengetahuan,
dan anugerah-anugerah yang lain yang mungkin manusia itu tidak merasakan bahwa itu merupakan anugerah dari hasil mengkaji, membaca dan meneliti itu. Gitu. Nah, makanya dalam hal ini ya, orang membaca Al-Qur'an itu yang diulang-ulang itu dan nanti akan melahirkan kesan yang berbeda-beda. Gitu ya. Makanya dalam hal ini ya, ayat Al-Qur'an yang pertama turun ini ya mendorong kepada kita, khususnya pada kaum muslimin itu, jangan sampai ada waktu, ada hari, ada saat yang kosong dari mengikro. Ya. Tapi tentunya tadi juga ikro itu dengan syarat karena dibarengi dengan karena Allah, dan yang kedua ya harus dapat mengantarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sebagai hasilnya, sebagai untungnya nanti Allah akan menganugerahkan sesuatu kepada kita dari hasil mengikro itu. Saya kira cukup aja dulu sekian, dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua yang mendengarkan kajian ini. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.